Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua belajar bareng persiapan wawancara kerja untuk menjadi seorang HR rekrutmen. Ada nggak yang lagi siap-siap nih untuk interview dengan HR? Posisinya juga HR rekrutmen. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku. Salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang belajar seputar interview, teman-teman di sini bisa belajar melalui dua playlistku, teman-teman. Yang di atas ini adalah playlist tes interview. Di situ aku akan membahas satu pertanyaan di satu video. Aku akan menyampaikan terkait dengan sudut pandang kenapa pertanyaan itu tanyakan. Kemudian poin-poin apa saja yang jangan sampai lupa kita sampaikan untuk menjawab pertanyaan itu dan beberapa ada yang aku kasih ilustrasi dan contoh cara jawabnya. Jadi di playlist tes interview, teman-teman akan lebih banyak mendengarkan dan memahami. Kemudian yang nomor dua adalah playlist 50 pertanyaan interview kerja. Video ini termasuk video yang aku taruh di playlist itu. Di situ aku akan mencantumkan 50 pertanyaan yang mungkin akan muncul pada saat teman-teman wawancara di posisi tertentu. Aku akan mendisplay pertanyaannya saja, aku nggak akan mendisplay jawabannya gimana. Nanti teman-teman silahkan riset secara mandiri. Playlist 50 pertanyaan interview kerja ini aku pakai buat teman-teman latihan ngomong di situ. Kalau teman-teman udah ngerasa bahwa aku udah punya persiapan cukup kok untuk interview posisi tersebut, silahkan teman-teman buka saja ya playlist 50 pertanyaan interview kerja karena cara mainnya adalah nanti teman-teman akan melihat videoku termasuk video ini ya. Kemudian aku akan display daftar pertanyaan yang mungkin akan muncul. Aku bikin kategori tertentu biar teman-teman akan lebih mudah memahaminya. Nanti teman-teman tinggal pause secara berkala dan kemudian coba di sana jawab pertanyaan yang muncul di layar secara lantang. Ngomong sendiri aja teman-teman. Rasakan apakah teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan lancar atau malah baru dengar, baru lihat ada pertanyaan itu. Nah, nanti kalau teman-teman ada yang masih bingung cara jawabnya gimana, belum yakin jawabannya gimana, teman-teman boleh catat pertanyaannya dan teman-teman boleh riset secara mandiri. Boleh barangkali bisa ngecek di playlist tas interview atau riset di luar. Kalau misalkan teman-teman sudah punya kalimat sendiri nih, tapi masih nggak yakin ini boleh nggak ya nyampein kayak gini, jawab kayak gini. Teman-teman juga dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom komentar nanti biar bisa diskusi dengan teman-teman lain yang sedang belajar untuk posisi yang sama. Teman-teman atau Kak, boleh nggak kalau pertanyaan ini aku jawabnya kayak gini gitu. Nanti kita bisa diskusi di kolom komentar. Gitu ya teman-teman ya. Baik di playlist tes interview maupun playlist 50 pertanyaan interview kerja, aku pengen ngingetin kepada teman-teman bahwa jangan belajar dengan metode hafalan, jangan menghafal. Karena nantinya interview dengan HR atau dengan user juga itu bukan proses store hafalan. Jadi di sini teman-teman harus memahami konteks pertanyaannya dulu, biar nanti kalau pertanyaannya bentuknya berubah-berubah, teman-teman nggak bingung cara jawabnya. Karena seringkali pertanyaan itu bentuknya beda-beda tapi menanyakan hal yang sama, kayak gitu ya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut ke daftar pertanyaan yang mungkin muncul pada saat teman-teman akan interview untuk posisi HR recruitment. Apa aja tuh? Nah, di sini aku ada beberapa daftarnya ya. Yang pertama adalah mungkin pertanyaan tersebut yang berkaitan dengan pengalaman dan latar belakang kerja. Beberapa bentuk pertanyaannya kurang lebih adalah sebagai berikut, teman-teman. Apa pengalaman Anda di bidang HR khususnya dalam rekrutmen? Ceritakan tentang peran terakhir Anda di HR rekrutmen. Apa tanggung jawab utama Anda di posisi rekrutmen sebelumnya? Bagaimana kontribusi Anda terhadap pencapaian target rekrutmen perusahaan sebelumnya? Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi di bidang rekrutmen? Bagaimana Anda menjaga hubungan baik dengan kandidat setelah proses rekrutmen selesai? Apa pencapaian terbesar Anda dalam peran HR rekrutmen sejauh ini? Bagaimana Anda mengikuti perkembangan terbaru di bidang rekrutmen? Alat-alat atau platform rekrutmen apa yang sering Anda gunakan dan mengapa Anda tertarik dengan peran HR rekrutmen? Nah, silakan teman-teman di sana boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan apakah teman-teman sudah lancar, sudah pede untuk menjawabnya atau ada yang masih bingung jawabannya apa atau malah kayak loh mungkin ya ditanya ini ya. Nah, itu teman-teman boleh tuh catat pertanyaannya nanti setelah nonton video ini teman-teman bisa riset dulu secara mandiri. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Semoga teman-teman di sini tahu ya
Untuk cara ngejawabnya gimana? Kita akan lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan motivasi dan rencana karir teman-teman sebagai seorang HR recruitment staff kayak gitu. Nah, ini adalah termasuk pertanyaan yang biasa muncul ya teman-teman ya. Beberapa pertanyaan lingkupnya kurang lebih kayak gini, teman-teman ya. Mengapa Anda tertarik dengan peran HR recruitment? Apa yang membuat Anda bersemangat dalam mencari kandidat yang tepat? Apa aspek rekrutmen yang paling Anda sukai? Apa yang memotivasi Anda untuk terus berkembang di bidang rekrutmen? Bagaimana Anda melihat diri Anda di bidang rekrutmen dalam 5 tahun ke depan? Apa yang Anda harapkan dapat Anda capai dalam peran ini? Bagaimana Anda terus mengembangkan keterampilan rekrutmen Anda? Apa yang Anda harapkan dari tim dan perusahaan untuk mendukung Anda dalam peran ini? Apa yang membuat Anda tertarik bekerja di perusahaan ini sebagai HR recruitment? Mengapa kami harus memilih Anda untuk posisi HR recruitment? Berasa nggak teman-teman kalau pertanyaannya tuh makin dibaca pertanyaannya kayak ke arah situ-situ saja, oke? Silakan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab pertanyaannya satu persatu, nggak usah buru-buru teman-teman ya. Pause, kemudian teman-teman di sana ngomong sendiri. Kalau lagi nonton video ini depan kaca, boleh depan cermin, boleh ngomong sambil praktek depan cermin. Kalau ada teman, boleh role play sama sebelahnya. Silahkan rasakan. Apakah teman-teman masih bingung cara jawabnya atau belum lancar atau malah belum tahu jawabannya gimana? Nanti pertanyaannya boleh dicatat ya. Silahkan pause videonya. Oke teman-teman, kita masuk ke daftar pertanyaan selanjutnya ya. Ingat teman-teman, nanti kalau misalkan ada yang pengen diskusi karena belum yakin, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Teman-teman, kalau misalkan ditanya pertanyaan kayak gini, boleh nggak jawabannya begini? Tulis di kolom komentar nanti biar kita bisa diskusi bareng. Kita akan lanjut teman-teman untuk daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman melamar sebagai seorang HR rekrutmen adalah pertanyaan berkaitan dengan strategi rekrutmen dan sourcing kandidat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang teman-teman miliki. Beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan itu kayak gini ya, teman-teman ya. Apa pendekatan Anda dalam mencari kandidat berkualitas? Bagaimana Anda menentukan saluran rekrutmen yang paling efektif? Pernahkah Anda bekerja dengan headhunter atau agen rekrutmen? Bagaimana pengalaman Anda? Bagaimana cara Anda menarik minat kandidat berkualitas? Bagaimana Anda membuat deskripsi pekerjaan yang menarik untuk posisi yang sulit diisi? Bagaimana Anda menangani posisi yang memerlukan keahlian khusus atau niche? Bagaimana Anda melakukan pendekatan proaktif terhadap kandidat yang potensial? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan proses rekrutmen lebih efisien? Bagaimana Anda menangani posisi yang membutuhkan pengisian segera? Dan apa strategi Anda untuk menjaga database kandidat tetap relevan dan up to date? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan ya teman-teman ya. Mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, belum lancar jawabnya, udah tahu jawabannya tapi masih kurang lancar karena belum terbiasa, nanti boleh pertanyaannya boleh sambil dicatat. Dan nanti kalau ada yang perlu riset di luar, boleh nanti bisa lakukan riset sendiri. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Kita akan lanjut ya ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan teman-teman temui pada saat teman-teman interview sebagai seorang HR recruitment adalah yang berkaitan dengan proses screening dan seleksi kandidat. Pengetahuan ini juga sangat dibutuhkan ya, teman-teman ya. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ataupun lingkupnya adalah sebagai berikut. Apa metode yang Anda gunakan untuk menilai kecocokan kandidat? Bagaimana Anda melakukan screening CV atau resume secara efektif? Apa yang Anda cari saat mengkaji resume seorang kandidat? Bagaimana Anda menentukan apakah kandidat cocok dengan budaya perusahaan? Apa saja indikator penting yang Anda perhatikan selama wawancara pertama? Bagaimana cara Anda melakukan wawancara berbasis kompetensi? Bagaimana Anda menangani kandidat yang terlihat bagus di atas kertas tapi kurang meyakinkan dalam wawancara? Pernahkah Anda menggunakan asesmen psikologi atau tes lainnya dalam seleksi? Bagaimana Anda menghindari bias dalam proses seleksi kandidat? Dan apa yang Anda lakukan jika terdapat banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk satu posisi? Silahkan teman-teman boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar jawabnya atau belum tahu jawabannya, nanti boleh dicatat dan teman-teman bisa riset secara mandiri. Silahkan teman-teman pause videonya.
Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Sudah dicatat ya? Oke, kita lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya yang mungkin akan ditanyakan saat teman-teman wawancara sebagai seorang HR recruitment adalah berkaitan dengan pengetahuan dalam proses wawancara dan evaluasi kandidat. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut ya, teman-teman ya. Bagaimana Anda mempersiapkan wawancara dengan kandidat? Apa pendekatan Anda dalam memberikan feedback kepada kandidat setelah wawancara? Bagaimana Anda memastikan bahwa Anda mendapatkan informasi yang Anda butuhkan selama wawancara? Apa pertanyaan penting yang selalu Anda tanyakan kepada kandidat? Bagaimana Anda menilai kejujuran dan kredibilitas seorang kandidat? Bagaimana Anda memastikan kandidat merasa nyaman selama wawancara? Apa metode wawancara yang paling Anda sukai untuk digunakan? Bagaimana Anda mengevaluasi kandidat berdasarkan jawaban mereka? Bagaimana cara Anda menangani kandidat yang memiliki potensi besar tetapi kurang pengalaman? Bagaimana Anda menilai keterampilan komunikasi kandidat selama wawancara? Silahkan teman-teman, ya boleh pause video ini dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum lancar cara menjawabnya, belum tahu jawabannya, atau hanya kurang dilatih saja. Nanti teman-teman boleh tulis pertanyaannya dan bisa riset jawaban juga secara mandiri. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Nanti pokoknya kalau ada yang mau didiskusikan, tuliskan di kolom komentar ya. Kak, boleh nggak pertanyaan ini dijawabnya semacam ini? Biar nanti teman-teman bisa diskusi bareng sama teman-teman lain yang sedang belajar untuk persiapan rekrutmen posisi yang sama. Oke, kita lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Buat latihan di sana adalah pengetahuan dan pengalaman untuk proses onboarding, ya, dan penawaran kerja. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda mempersiapkan penawaran kerja untuk kandidat terpilih? Bagaimana Anda menangani negosiasi gaji dengan kandidat? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan kandidat menerima penawaran dan bergabung dengan perusahaan? Bagaimana Anda menangani situasi di mana kandidat mengajukan permintaan gaji lebih tinggi daripada anggaran? Apa langkah Anda dalam menjaga komunikasi dengan kandidat setelah penawaran diterima? Bagaimana Anda mendukung proses onboarding untuk karyawan baru? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan pengalaman onboarding yang positif bagi karyawan baru? Bagaimana Anda menangani penarikan kandidat setelah menerima penawaran kerja? Bagaimana Anda melibatkan kandidat dalam proses onboarding sebelum hari pertama mereka? Apa langkah Anda untuk memastikan kandidat memiliki pemahaman yang jelas tentang budaya perusahaan? Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu secara lantang. Jangan buru-buru ya teman-teman ya. Nggak boleh buru-buru kalau untuk belajar dari videoku ini. Teman-teman silahkan pause, silahkan ngomong sendiri. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum yakin menjawabnya, belum lancar karena hanya kurang latihan, atau memang masih bingung dengan jawabannya, boleh dicatat nanti teman-teman bisa latih dan riset sendiri untuk jawabannya. Silahkan. Oke, teman-teman, gimana terkait dengan daftar pertanyaan ini? Kita akan lanjut ya untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada? Ya, untuk menjadi seorang HR recruitment, teman-teman juga harus memiliki pengalaman dengan alat dan teknologi untuk membantu mensupport proses rekrutmen. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Apa perangkat lunak rekrutmen atau applicant tracking system yang pernah Anda gunakan? Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan LinkedIn Recruiter atau platform pencari kandidat lainnya? Pernahkah Anda menggunakan alat assessment online? Jika ya, apa pengalaman Anda? Bagaimana Anda memanfaatkan media sosial dalam mencari kandidat potensial? Apa platform rekrutmen yang menurut Anda paling efektif? Bagaimana Anda mengukur keefektifan alat rekrutmen yang Anda gunakan? Pernahkah Anda menggunakan AI atau automasi dalam proses rekrutmen? Apa hasilnya? Bagaimana cara Anda mengelola data kandidat secara efisien? Bagaimana Anda memastikan kepatuhan dengan GDPR atau aturan privasi data lainnya? Bagaimana Anda menggunakan analitik untuk meningkatkan hasil rekrutmen? Silahkan teman-teman di sini boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman belum tahu jawabannya, yang masih bingung dengan cara menjawabnya, atau masih
kurang terbiasa saja untuk menjawab pertanyaan ini padahal udah tahu jawabannya. Nanti teman-teman boleh ya di refresh lagi, silahkan boleh catat juga pertanyaannya, silahkan boleh di pause. Oke teman-teman, gimana? Sudah? Kita akan lanjut ke daftar pertanyaan selanjutnya teman-teman. Biasanya untuk proses HR recruitment juga nanti akan ditanya pertanyaan seputar kepatuhan hukum dan kebijakan rekrutmen. Nah, di sini beberapa bentuk pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda memastikan proses rekrutmen sesuai dengan hukum ketenaga kerjaan yang terupdate? Apa yang Anda lakukan untuk menghindari bias dalam proses rekrutmen? Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti diskriminasi? Apa langkah yang Anda ambil untuk menjaga kerahasiaan data kandidat? Bagaimana Anda menangani situasi di mana ada kandidat yang merasa proses rekrutmen tidak adil? Apa pengalaman Anda dalam menangani kasus diskriminasi dalam rekrutmen? Bagaimana Anda memastikan bahwa kandidat memahami hak dan tanggung jawab mereka selama proses rekrutmen? Bagaimana Anda menangani atau mengatasi perbedaan regulasi ketenaga kerjaan di berbagai wilayah? Apa yang Anda lakukan untuk mempromosikan inklusivitas dalam rekrutmen? Bagaimana Anda mendokumentasikan proses rekrutmen agar sesuai dengan kebijakan perusahaan? Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu secara lantang di situ. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih bingung jawabannya, masih belum lancar cara menjawabnya, baik karena belum tahu jawabannya atau karena memang hanya kurang terbiasa saja. Nanti teman-teman bisa refresh, bisa tulis dulu pertanyaannya dan nanti bisa coba dicari jawabannya secara mandiri. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Udah dicatat untuk pertanyaan-pertanyaannya? Kita akan lanjut ya, teman-teman ya, yang berkaitan dengan kolaborasi teman-teman dengan tim dan dengan departemen lain. Beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan adalah sebagai berikut. Bagaimana Anda bekerja sama dengan hiring manager dalam proses rekrutmen? Apa yang Anda lakukan untuk memastikan semua pihak terkait memahami proses rekrutmen? Bagaimana Anda mengelola harapan hiring manager terhadap waktu dan kualitas rekrutmen? Pernahkah Anda mengalami perbedaan pandangan dengan hiring manager? Bagaimana cara Anda mengatasinya? Bagaimana Anda memastikan komunikasi yang efektif antara HR dengan tim lain dalam proses rekrutmen? Bagaimana Anda melibatkan hiring manager dalam tahap seleksi kandidat? Bagaimana Anda mengelola masukan dari departemen lain dalam rekrutmen? Bagaimana Anda apa yang Anda lakukan untuk memastikan kebutuhan tim lain terpenuhi dalam proses rekrutmen? Bagaimana Anda menangani situasi di mana hiring manager ingin menunda proses rekrutmen? Apa langkah yang Anda ambil untuk memahami kebutuhan rekrutmen tiap departemen? Teman-teman di sini untuk kata-kata hiring manager yang ada di sini, teman-teman kadang bisa ditanya itu dengan bahasa user ya, bukan bukan dengan hiring manager tapi dengan usernya gimana kayak gitu. Itu mungkin variasinya akan semacam itu. Silahkan teman-teman boleh pause videonya dan coba jawab satu persatu pertanyaannya. Rasakan mana pertanyaan yang teman-teman masih belum lancar menjawabnya, belum tahu jawabannya, nanti boleh dicatat dan boleh riset secara mandiri pertanyaannya. Silahkan pause videonya. Oke, teman-teman, gimana? Sudah dicatat untuk pertanyaannya? Itu adalah 50 pertanyaan latihan, teman-teman, pada kesempatan ini yang mungkin akan ditanyakan pada saat teman-teman interview proses HR rekrutmen nantinya. Daftar pertanyaan ini mungkin nggak semuanya pertanyaan tersebut akan keluar, tapi dengan teman-teman memahami konteks-konteksnya, aku yakin teman-teman nanti akan bisa lebih lancar, lebih baik pada saat menghadapi kondisi interview secara real. Ingat, jangan dihafal ya teman-teman ya, tapi pahami pertanyaannya. Karena seringkali pertanyaan itu bentuknya macam-macam, tapi akan menanyai satu hal yang sama, kayak gitu. Nah, paling sementara dari aku itu dulu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang pengen didiskusikan dengan teman-teman lain yang sedang belajar posisi yang sama, boleh tuliskan di kolom komentar gitu ya, teman-teman ya. Kalau untuk pertanyaan ini boleh nggak jawabannya begini? Gitu. Silakan teman-teman boleh tuliskan gaya bahasa teman-teman atau kemungkinan yang mau disampaikan apa, biar nanti kita bisa diskusi bareng. Teman-teman juga bisa menghubungi aku lewat sosmed-sosmedku yang teman-teman bisa lihat di sini atau teman-teman bisa temukan di channel YouTubeku ya.
gimana cara hubungin aku lewat platform yang lain, biar nanti kita bisa diskusi bareng. Selain itu, teman-teman juga boleh komen kayak, Kak, nanti di video selanjutnya bikinin aku dong daftar pertanyaan untuk persiapan interview posisi ini. Barangkali nanti aku bisa bikinin videonya. Oke, teman-teman, paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.